Hai para netizen, sekarang kita ada BMW 320i generasi S90 yang eksekutif line. Dan ini adalah yang tahun 2006 ya. Dan seperti biasa kita akan lihat interiornya dulu. Ini kuncinya. Ini zaman-zaman kunci BMW masih simple dan desainnya masih gue suka banget. Dia ada 3 tombol, unlock, lock, dan buat buka bagasi. Dan yang uniknya adalah tombol locknya itu dia pakai logo BMW ya, jadi terintegrasi gitu, nggak ada tombol gambar kunci. Dan seperti mobil Eropa, dia tuh kalau kita tekan sekali dia cuma unlock pintu driver aja atau pintu pengemudi, sedangkan pintu-pintu lainnya itu masih terkunci, jadi kita harus tekan lagi baru dia terbuka. Untuk di bagian dalam, dia interiornya warna beige ya, sudah kulit. Di bagian sini juga ada pengaturan si jok pengemudi, dia sudah elektrik 8 arah, dia bisa ditinggikan dan bisa di tilt juga di bagian tight supportnya, serta ada buat reclining dan headrest yang juga bisa diatur secara manual. Di sini juga ada memory seat 2 slot ya. Oke, yuk kita masuk aja. Nah, untuk menyalakan mobil ini kita harus masukin kunci ini di slot ini, jadi kita harus benar-benar masukin ke lubang ini ya, nggak bisa kita tinggal di dalam terus kita pencet gini, dia kan nggak akan bisa starter. Jadi kita masukin, nah nanti dia akan masuk ke mode ACC, kita injak rem dan tekan tombol start button ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah menyala. Mesinnya cukup mulus ya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam BMW E90. Nah, pertama-tama seperti biasa kita lihat setirnya ya. Setirnya ini dia sudah dilapis kulit seperti BMW pada umumnya. Dia juga ada pengaturannya di bagian sini. Bisa turunin, dia bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sebelah kiri dia juga ada tombol untuk pengaturan audio. Di sini untuk up down volume, untuk sambungan telepon dan voice command ya. Ini dari tombolnya sih bentuknya voice command. Terus di bagian sebelah kanan ini untuk ganti track atau ganti stasiun radio. Di sini untuk sirkulasi udara, jadi untuk sirkulasi udara AC ya. Dan sini untuk ngatur CD. Terus di bagian panel instrumen, dia tipikal BMW yang twin dial besar gini. Di sebelah kanan itu ada tachometer, di sebelah kirinya ada speedometer, top speednya 260, di bawahnya ada fuel gauge. Di sebelah kanan bawah ini untuk fuel consumption ya, jadi instant fuel consumptionnya dari sini dia pakai model jarum. Dan di sebelah tengah ada layar MID. Di sini ada odonya udah 121.767 km. Di sini ada indikator tentang warning, jadi kayak contohnya ini kan sekarang TPMS-nya lagi nyala, jadi ada indikatornya. Dan MID-nya seperti biasa dia tombol pakai ini ya, diatur pakai tombol BC ini, onboard computer. Di sini ada jam digital dan temperatur udara luar. Ini lagi panas sih di kota Solo, 35 derajat Celcius. Di bawahnya ada average speed. Pencet lagi ini konsumsi BBM rata-rata. Balik ke odo dan trip dan jarak yang bisa ditempuh ya, atau range. Dan ini kita juga bisa diatur dari sini. Ini ada menu-menu tambahan. Contohnya ini untuk ngecek apa aja ada problem yang di mobil ini. Dia ngasih tahu kalau TPMS-nya lagi ada tekanan angin yang berkurang, sama tampaknya ini ada bohlam yang putus. Terus ini set untuk ngatur jam, ngatur tanggal, temperatur, dan format konsumsi BBM ya. Bisa kita atur. Terus ada service info, ganti oli, busi, terus maintenance dan rem
Ini filter AC juga ada pengingatnya, sama ini filter bensin kali ya, atau filter oli. Terus sama cek gas buang. Ya pokoknya begitu. Geser lagi. Sama ngatur tanggal, ngatur jam. Terus ngereset TPMS, oli, dan cek itu doang. Ya jadi cukup detail ya, walaupun si layar MID-nya ini belum yang secanggih BMW zaman sekarang, tapi informasinya sudah cukup banyak yang ditampilkan di MID-nya. Terus balik lagi ke tuas yang di kiri nih ya, dia seperti mobil Eropa pada umumnya, dia tuas sen dan lampu dim. Tapi tuas sen ini seperti Lexus IS yang pernah gue review ya. Jadi kalau misalnya kita ngesen, dia akan balik ke tengah. Jadi dia nggak stay di kiri pas kita ngesen kiri, dan nggak stay di kanan untuk pas kita sen kanan. Jadi untuk mematikan sen ini, kalau misalnya kita nggak jadi belok, itu kita harus turunin ke arah berlawanan. Jadi kalau misalnya kita lagi nyalain sen kanan, kita mau matiin, itu harus turunin ke arah kiri. Di sebelah kanannya ini untuk wiper, dia ada intermittent timer juga di sini. Dan di sebelah kanan ini tipikal mobil Eropa, ada switch untuk lampu senja, lampu utama, fog lamp depan belakang, dan di sini ada buat headlamp leveling. Dia belum auto juga sih ya lampunya. Di sini ada tempat penyimpanan yang dalamnya ada bludrunya buat naruh dompet atau kartu etol. Di bagian sini ada tombol untuk membuka bagasi. Di sini ada port untuk OBD scanner, dan ada handle untuk membuka kap mesin. Di bagian pedal juga bisa dilihat ya, dia pedal gasnya sudah model organ, dan di sini ada rem. Di sebelah kiri juga ada footrest. Untuk di bagian pintu, dia juga sama seperti di jok ya. Di sini ada kulit dengan jahitan warna beige juga. Handle-nya aluminium, ada speaker, tweeter. Terus di sini ada pengaturan power window yang sudah all auto, window lock, dan pengaturan spion kiri kanannya bisa dilipat secara elektrik juga, dan ngelipatnya dia ngelipat ke atas gitu ya. Terus di bagian bawah sini ada door pocket, tapi nggak ada cup holder, dan ada wood panel yang panjang di sini. Di bagian dashboard juga ada wood panel ya, jadi cukup mewah. Di bagian atas sini ada grab handle. Di sini ada sun visor, ada cerminnya juga, tapi emang belum ada lampu ya di bagian sini. Jadi cuma cermin aja. Di bagian tengah ada lampu baca, kiri, kanan, dan lampu kabin di tengah. Spion tengah sudah auto dimming. Di sini ada sensornya nih di tengah atas. Di sebelah kiri juga sama, ada sun visor dan kaca rias, tapi belum ada lampu dandannya. Ada grab handle juga, ada seat belt, dan headrestnya juga adjustable ya. Di bagian tengah ada ventilasi yang bisa dibuka tutup kiri kanan. Di tengahnya adalah tombol hazard yang berkedip. Terus di sini ada tombol untuk mematikan dynamic traction control. Itu ya, ada indikatornya. Jadi untuk mematikan traction control. Di sebelahnya ada tombol untuk mengaktifkan central locking. Terus di bagian bawah sini ada tombol untuk ngatur temperatur, mau panas atau dingin. Terus di bagian bawah di sini ada audionya ya, dia pakai BMW professional audio, dan memang sih ya dia belum pakai iDrive dengan layar multimedia di atas sini. Dia masih kayak semacam audio yang standar gitu deh. Di sini kita bisa mengaktifkan radio. Kita cari preset radio yang jelas dulu. Cukup bagus ya audionya. Coba kita pakai CD ya. Nah ini kalau pakai CD, ya cukup jernih sih ya. Jadi untuk audio, walaupun dia masih yang standar istilahnya, dia ini masih
cukup mumpuni. Di sini juga ada input aux, dan kalau misalnya kita pencet menu ini, dia juga menyatu sebagai trip komputer mobil ya. Jadi di bagian sini tuh ada average fuel consumption, average speed, range, dan offset temperatur. Jadi walaupun kita nggak lihat dari MID, kita bisa lihat di bagian head unit sini. Kita juga bisa ngatur distance-nya mau pakai kilometer atau miles. Bahasanya mau English UK, English US, Spanyol, Italian, Japanese. Japanese. Bisa ngatur pakai bahasa Jepang dan pastinya bahasa Jerman. Konsumsinya juga bisa kita pakai kilometer per liter atau MPG atau liter per 100 km. Temperaturnya bisa kita ganti Celsius atau Fahrenheit dan ngatur jam. Di sini juga ada tombol untuk display jam, terus untuk ngatur audio, bass, treble, fadernya, sama untuk sambungan telepon, cuma ini lagi nggak berfungsi. Oke, beranjak ke bawah lagi, di sini ada pengaturan AC-nya. Dia sudah dual zone, jadi suhu pengemudi dan penumpang depan itu bisa sendiri-sendiri. Di tengah sini ada fan speed. Di sini ada one touch auto climate control. Dan di sebelah kanan ada tombol untuk max defrost, defroster depan, mode AC, defogger belakang. Di sini ada tombol untuk rest, jadi pas kita matiin mesin, dia tuh tetap bisa mendinginkan kabin up to 20 menit lah ya. Di Mercy juga ada. Di sebelah kiri ini ada tombol max AC, jadi satu tombol itu bisa mendinginkan kabin mobil dengan cepat. Jadi temperaturnya langsung dingin ke langsung ke set ke paling dingin, dan fan speednya langsung gede. Terus di sini juga ada arah hembusan AC buat ke muka, ke kaki, dan ke atas atau ke ventilasi yang di sini ya. Di bawahnya lagi ada tombol untuk mengaktifkan tirai belakang cuma lagi rusak. Di sini juga ada asbak di sebelah kiri dan ada power outlet, dan ini tuas transmisinya, dia automatic 6 speed, bisa geser ke kiri juga untuk mode sport atau manual mode untuk turun gigi ke depan, naik gigi ke belakang. Terus sini ada parking brake manual yang masih dipertahankan sampai F30 ya, seri 3 F30. Terus di sini kalau misalnya mobilnya nggak dilengkapi sama iDrive, dia ada tempat penyimpanan terbuka gini ya. Di sini ada tempat ini juga, console box lengkap dengan satu buah cup holder dan ada input aux-nya, sama ada power outlet juga tuh di samping port aux. Di sini juga ada cup holder, cuma ini udah nyangkut di dalam, sama di situ juga. Dan ada glove box yang sudah soft opening, lengkap dengan lampu. Dalamnya juga ada bluedoo-nya. Nice. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interior depan ini. Sekarang kita pindah ke belakang aja yuk. Oke, sekarang kita mau lihat ke kabin belakang. Sip. Nah, sekarang kita sudah berada di bangku belakang. Ini posisi nyetir gue tingginya 167 cm. Di sini masih ada ruang sekitar 2 jari ya. Tapi untungnya di belakang jok depan ini tuh ada coakan biar kaki kita nggak mentok sama jok depan. Tapi emang dia nggak ada seatback pocket ya, jadi masih polos. Di belakang center console ini juga ada ventilasi AC, bisa kita atur banyaknya AC, tapi kita nggak bisa ngatur blower sendiri, dia masih ngikut depan. Tapi kita bisa ngatur temperaturnya ya. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan kayak asbak gitu. Kalau di sini nggak ada apa-apa. Terus di bagian atas dia juga ada lampu baca, kiri kanan cuma lagi mati. Di sebelah kanan sini juga ada grab handle dan ada gantungan. Di sini ada handle warna aluminium sama seperti di depan, ada grab handle juga. Terus ada switch power window yang kaca belakangnya turun sampai mentok ya. Di sini juga ada wood paneling. Di pintu belum ada cup holder. Dan di belakang sini juga seatbeltnya lengkap nih. Dia ada 3 buah 3-point seatbelt. Di tengah sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder.
Di belakang juga ada 3 headrest, yang tengah bisa kita diriin dan bisa juga dilipat ya. Terus headrest yang di kiri kanan ini juga bisa ditinggikan. Tuh ya, ada speaker dan ada tray di belakang. By the way, juga hampir lupa nih, di airbagnya sampai belakang ada curtain airbag. Well, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior belakang. Sekarang kita lihat eksteriornya aja yuk. Ya, child lock-nya nyala. Kita buka dari luar deh. Nah, yuk kita lihat eksteriornya. Nah, sekarang kita mau lihat ke engine bay dulu yuk. Ini dia mesinnya. Dia pakai mesin N46B20 2000 cc 4 silinder natural aspirated ya di generasi ini untuk 320 ini. Terus tenaganya dia 148 HP atau 150 PS, torsinya 200 Nm. Dan tadi ya dia 6 speed automatic ke roda belakang. Dan bisa dilihat ini from mesinnya cukup clean. Mesinnya juga agak miring ke kanan ya. Dan kebetulan di mobil ini juga dia baru di stroke up. Di kap mesin juga belum ada peredamnya sih ya, tapi yang penting udah pakai hidrolik. Oke, kita tutup. Nah, untuk di bagian depan bisa dilihat ini khasnya BMW, ada kidney grill di bagian depan. Sama untuk bumpernya nih ya, walaupun dia bukan yang pakai embel-embel M Sport, dia tuh udah cukup sporty di bagian depan. Untuk lampunya dia masih multi reflektor ya, belum pakai proyektor. Di sini lampu dekatnya, lampu jauh, dan ada lampu senjanya juga. Di sennya ada di bagian luar, sama ada fog lamp juga di bagian bawah. Terus beranjak ke samping lagi. Untuk executive line ini dia pakai pelek multi spoke gini ya. Jadi jarinya banyak dan dia pakai ban Bridgestone Tekno. Ukurannya 225 45 R17. Ya cukup standar untuk sebuah seri 3. Di fender samping ada lampu sennya. Jadi lampu sennya belum di cover spion. Window line-nya juga sudah pakai chrome. Sampai di belakang sini ya, khasnya BMW ada Hofmeister King. Di sini juga ada tangkinya. Dia pakai oktan 91 atau lebih tinggi. Terus di kaca belakang dia juga sudah pakai defogger belakang, sama di atas ada high mount stop lamp. Terus di bagian belakang sini dia lampu sennya pakai mika warna ember ya, jadi nggak bening. Di sini ada lampu mundur, fog lamp belakang, dan ada lampu ini juga, lampu senja LED bar. Di sini lampu remnya. Di belakang juga dia cuma single exhaust yang agak lebar. Biasanya kan kalau 320 yang Sportline gitu, contohnya dia kan twin exhaust, jadi 2 lubang kembar. Kalau di sini cuma 1 lubang besar aja. Dan ini kebetulan emblemnya udah dicopot ya, atau di batch lah istilahnya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Dia bagasinya sudah pakai tombol elektris. Nah, ini dia bagasinya. Cukup gede ya untuk sebuah mid-size sedan. Jadi ini bukan sedan gede lah istilahnya. Ini udah gede banget, padahal di bawah lantai bagasi juga ada tempat untuk tempat penyimpanan. Ini ada automatic transmission fluid. Di sebelah kiri ada P3K yang masih ori dan lengkap dengan emblem BMW. Di sini ada tempat penyimpanan ya, kayaknya buat nge-akses ke aki. Dan segitiga pengamannya ditaruh di sebelah sini. Di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan, dan di sini juga ada tutupan yang bisa dibuka. Oh, akinya ya di sebelah kanan deh. Ternyata akinya di kanan, bukan di kiri, sorry ya. Dan kita tutup aja yuk. Kita beranjak ke kiri. Nih ya, interiornya
warna beige. Di sini juga ada seal plate BMW, tadi hampir lupa. Dan hampir lupa juga, jok kiri juga sudah elektrik, sama seperti jok pengemudinya, cuma emang ya dia belum dapat memory seat. Kalau yang sisi pengemudi udah dapat memory seat 2 slot. Well, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW 320i Executive Line kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.